Bab 4328, Menggertak. Jangan biarkan mereka melarikan diri, bunuh. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia segera meraung dan memimpin semua orang dari Sekte Jiwa Iblis untuk membunuh murid-murid Sekte Darah dan Tulang. Kepala istana-istana Guanghan juga memimpin orang-orang suci dari istana Guanghan untuk mengejar. Dev sedikit mengernyit dan melihat dengan hati-hati ke arah Di Chongjing yang melarikan diri. Orang ini hanya berada di alam Mahayana tingkat pertama, tapi berlari menuju aula utama. Bukankah ini membiarkan mereka menangkap kura-kura di dalam toples? Apakah ada sesuatu yang aneh di aula atau jalan rahasia atau susunan teleportasi? Tepat ketika Dev ragu-ragu, Di Chongjing telah memimpin orang-orang ke aula, dan Master Sekte Jiang serta yang lainnya juga memimpin orang-orang untuk mengejarnya. Berhenti mengejar, jangan masuk aula itu. Ketika Dev melihat ini, dia segera memberikan pengingat yang keras. Tapi Dev terlambat mengingatkannya. Pemimpin Sekte Jiang telah memimpin orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis ke aula. Ketika Di Chongjing melihat pemimpin Sekte Jiang bergegas masuk bersama orang-orangnya, dia segera mengangkat sudut mulutnya dan matanya dipenuhi rasa bangga. Kakak senior, kamu bodoh sekali, kamu masih berani mengejarku. Karena kamu sangat ingin aku mati, maka aku tidak akan sopan. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia benar-benar mengambil tanda dari tangannya dan menghancurkannya. Saat token itu hancur, aura merah darah tiba-tiba memenuhi aula. Di Chongjing, jangan lupa bahwa kita berasal dari sekte yang sama. Tidak mungkin bagimu menggunakan kabut darah semacam ini untuk melawanku. Master Sekte Jiang tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, Master Sekte Jiang juga punya cara untuk memecahkan kabut darah ini. Hahaha, kakak, kamu terlalu naif. Apakah kamu melihat kabut darah ini? Bisakah kamu memecahkannya? Di Chongjing tertawa, dan segera aura hijau tua muncul dari kabut darah, dan segera Master Sekte Jiang dan yang lainnya diselimuti. Melihat ini, pemimpin Sekte Jiang dengan cepat mengambil sebuah token dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tapi setelah token pemimpin Sekte Jiang dihancurkan, kabut darah bercampur aura hijau tua tidak menghilang. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dingin sekali, dingin sekali. Para murid dari Sekte Jiwa Iblis mulai gemetar. Suhu seluruh aula turun dengan cepat, dan roh jahat di sekitarnya meningkat. Di Chongjing dan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang telah lama menghilang. Suara mereka hanya terdengar, tetapi tidak ada yang terlihat sama sekali. Jangan panik semuanya, ayo keluar. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa dia hanya bisa mundur sekarang. Mungkin Dev bisa menembus kabut darah. Tapi pemimpin Sekte Jiang dan orang-orangnya terus mundur, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jalan keluar sama sekali. Kakak senior, jangan berusaha terlalu keras. Kamu tidak bisa keluar sama sekali. Ini adalah formasi hantu jahat yang dibentuk oleh kakak laki-laki pertama dan kedua. Jika digabungkan dengan token darah jahat yang diberikan oleh tuannya, itu adalah sempurna. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Setelah Di Chongjing mencibir, angin gelap bertiup. Kabut darah di sekitarnya bergulung dengan keras, seperti air mendidih, dan mulai bergoyang terus-menerus, dan seluruh kehampaan bergetar. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya merasakan ketakutan dan tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, mereka semua merasa seperti berada di neraka, dikelilingi oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Segera, aura hijau tua di kabut darah mulai mengembun, dan kemudian berubah menjadi hantu besar. Ada puluhan hantu dan monster, dan tubuh mereka ditutupi rambut, seperti pria berambut hijau. Kemunculan hantu-hantu ini langsung membuat semua orang di Sekte Jiwa Iblis ketakutan. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri, kita harus menghadapinya. Jangan takut, ini hanya gertakan. Tuan Dev pasti berusaha menyelamatkan kita di luar. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, semua orang dari Sekte Jiwa Iblis mulai membunuh hantu berambut hijau itu. Namun setelah pertarungan, semua orang menemukan bahwa hantu ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Bab 4329, Bantuan. Saat diserang, hantu-hantu ini akan menghilang seketika, menghilang ke dalam kabut darah, dan kemudian menyerang secara tak terduga. Hanya dalam beberapa putaran, beberapa murid Sekte Jiwa Iblis tewas di tangan para hantu ini. Ayo berkumpul, berhenti menyerang. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi hantu-hantu ini sama sekali, jadi dia meminta banyak murid untuk berkumpul dan mengikuti hantu-hantu itu di jalan buntu. Selama dia diberi waktu, dia yakin Dev pasti bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Dev sedang melihat dengan hati-hati ke aula di depannya. Seluruh aula sunyi, tidak ada suara yang terdengar, dan bahkan ketika dia melihat sekeliling, itu kosong. Tetapi Dev tahu bahwa pasti ada formasi di aula ini. Alasan mengapa dia tidak dapat mendengar atau melihatnya sepenuhnya karena formasi tersebut. Tetapi setelah menemukan mata formasi dan perlahan memecahkannya, Dev takut pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Jadi sekarang dia hanya bisa dengan paksa menghancurkan formasi tersebut.
Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan terus menjelajahi jenis formasi di aula di depannya. Bahkan jika Anda dengan paksa menghancurkan formasi, Anda harus memahami formasi tersebut. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi Anda akan dengan mudah mendapat serangan balasan. Roh jahat yang sangat kuat. Para pembudidaya iblis ini pandai menggunakan formasi hantu, dan hantu takut pada api. Dev berpikir, dan kemudian nyala api berkobar di sekujur tubuhnya. Api warna-warni mengubah Dev menjadi manusia yang terbakar. Beberapa jenis api pamungkas telah digabungkan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada satu api pamungkas. Perlahan mengangkat tinjunya, tinju Dev juga terbungkus api. Tinju cahaya suci. Dev meninju. Tapi yang keluar dari pukulan ini bukanlah kekuatan spiritual, tapi api yang tak ada habisnya. Nyala api menyelimuti seluruh aula, dan seluruh gerbang darah dan tulang hangus oleh api. Ah! Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya sedang berjuang untuk bertahan, tetapi mereka menemukan bahwa api tiba-tiba meletus. Hantu hijau tua ini secara alami takut pada api asap keluar dari tubuh mereka. Segera setelah itu, hantu-hantu ini mundur dengan cepat, dan tubuh mereka perlahan meleleh. Itu Tuan Dev. Pasti Tuan Dev yang membantu kita. Bunuh aku. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia langsung berteriak kegirangan. Formasi hantu jahat ini tidak ada artinya sama sekali di bawah api ekstrim Dev. Semua orang di Sekte Jiwa Iblis menjadi lebih percaya diri dan mulai menyerang hantu dan monster itu, memimpin dengan berani satu persatu. Bagaimana ini mungkin? Ketika Di Chongjing melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Anda harus tahu bahwa formasi hantu jahat ini digabungkan dengan token darah jahat. Bahkan jika Anda adalah seorang master formasi, tidak mungkin bagi Anda untuk menghancurkan formasi ini dalam 3 hari atau 5 tahun. Tapi Dev sebenarnya menyebabkan susunan hantu jahat runtuh begitu cepat, dan semua hantu jahat mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Awalnya, Di Chongjing berpikir bahwa dengan mengandalkan barisan roh jahat di aula, dia bisa menaklukkan Dev dan yang lainnya, bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan mereka, dia selalu bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Selama kakak laki-lakimu keluar dari pengasingan, tidak perlu takut. Saat kakak laki-lakimu maju, dia pasti bisa membunuh Dev dan yang lainnya. Tapi saat ini, formasi hantu jahat ini akan hancur dalam sekejap mata. Boom! Dengan raungan dan formasi besar roh jahat, seluruh aula tiba-tiba runtuh, dan sosok Master Sekte Jiang dan yang lainnya muncul seketika. Membunuh. Ketika kepala Istana Guanghan melihat ini, dia memimpin banyak orang suci dari Istana Guanghan untuk membunuh orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang. Membunuh. Master Sekte Jiang juga memimpin murid-murid Sekte Jiwa Iblis untuk membunuh semua orang di Sekte Darah dan Tulang. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Banyak murid Sekte Darah dan Tulang tercengang. Mereka semua memandang Di Chongjing dengan wajah ngeri. Mereka bukan tandingan Master Sekte Jiang dan lainnya. Bahkan di wilayah mereka sendiri, mereka tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Bab 4330, bunuh 1000 musuh dan kalahkan 800 musuh untuk dirimu sendiri. Sebelum Di Chongjing menemukan caranya, orang-orang dari kedua belah pihak sudah bertarung bersama. Segera, banyak murid Sekte Darah dan Tulang terbunuh satu persatu. Sampai kematiannya, mereka masih tidak tahu mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Tujuan bergabung dengan Sekte Darah dan Tulang adalah untuk meningkatkan kultivasi Anda dan memungkinkan kekuatan Anda berkembang pesat, tetapi sekarang Anda dapat melihat bahwa Anda dibunuh seperti ini. Semua orang di Sekte Jiwa Iblis dan Istana Guanghan sedang bangkit, dan semua orang penuh energi. Terutama para murid dari Sekte Jiwa Iblis, semuanya memiliki mata merah dan niat membunuh yang melonjak, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada murid Sekte Tulang Darah untuk bertahan hidup. Banyak saudara mereka yang mati di tangan Sekte Darah dan Tulang, dan sekarang tiba waktunya untuk membalas dendam. Dev tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Di Chongjing dari dekat. Tidak mungkin dia membiarkan Di Chongjing melarikan diri kali ini. Wajah Di Chongjing pucat saat ini, menyaksikan murid-muridnya jatuh satu persatu, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki senior. Di Chongjing mengerahkan seluruh energinya dan tiba-tiba berteriak keras. Mengikuti auman Di Chongjing, gunung tulang terbesar di belakang gerbang darah dan tulang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tulang yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan, dan roh jahat yang kental muncul dari tumpukan tulang. Merasakan aura jahat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya berhenti dan menatap kosong. Di Chongjing menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan buru-buru berteriak, hahaha, kakak laki-laki yang keluar dari pengasingan. Gemuruh. Gunung tulang itu retak, dan sesosok tubuh terbang ke langit, lalu mendarat di sebelah Di Chongjing. Orang ini mengenakan jubah piton hitam, dengan aura khusus menutupi seluruh tubuhnya. Dan di balik jubah hitamnya, tubuh pria ini sudah membusuk, dan tercium bau busuk. Kakak senior, orang-orang ini membunuh kakak senior kedua dan menghancurkan Sekte Darah dan Tulang.
Jangan biarkan mereka pergi. Di Chongjing menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya dan berkata, "Kakak, kenapa kamu seperti ini?" Master Sekte Jiang melangkah maju, melihat ke arah kakak laki-laki di depannya dan bertanya. "Saudara muda Jiang, awalnya saya tidak ingin mengurusnya, tetapi Anda mengganggu kultivasi saya dan menyebabkan serangan saya gagal. Anda harus memikul tanggung jawab ini." Kakak senior Sekte Master Jiang berkata dengan suara dingin. "Kakak laki-laki, apakah kamu sudah melupakan ajaran guru sebelum kematiannya? Lihatlah penampilanmu sekarang. Bahkan jika kamu benar-benar berkultivasi ke alam keabadian, akan sulit bagimu untuk benar-benar naik ke keabadian," kata pemimpin Sekte Jiang. "Diam, aku pasti akan menjadi abadi, aku pasti akan. Kamu menghancurkan Sekte Darah dan Tulang dan membuatku gagal menyerang alam Mahayana tingkat ketiga. Aku harus membunuhmu hari ini." Setelah kakak senior selesai berbicara, jubah piton hitam di tubuhnya hancur. Semua orang kaget saat melihat tubuh membusuk dan tulang yang terbuka satu. Bahkan di Chongjing di sampingnya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka kakak laki-lakinya akan menjadi seperti ini. "Saya melihat kakak laki-laki senior tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan biksu Sekte Darah dan Tulang yang baru saja meninggal mengeluarkan kabut hitam dari tubuh mereka dan tersedot ke dalam tubuhnya. Ki kematian, orang ini benar-benar menyerap ki kematian untuk berlatih." Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. "Energi mati." Dev sedikit terkejut. Bahkan di dunia iblis, sangat sedikit orang yang menggunakan energi kematian untuk berlatih, karena latihan energi kematian adalah metode latihan yang membunuh 1000 musuh dan merusak 800 musuh. Sepertinya orang ini sangat kejam kepadaku. Tidak hanya tidak cukup menghisap darah dan menggerogoti tulang, dia bahkan menyerap nafas kematian terakhir dari mayat. Raja Iblis Ciyun berseru kaget. Pada saat ini, daging kakak laki-laki yang membusuk mulai tumbuh dengan cepat, dan kemudian garis-garis hitam muncul di tubuhnya. 2 tanduk tumbuh di atas kepalanya, dan mulutnya penuh dengan taring. Tidak ada bentuk manusia sama sekali. Bab selanjutnya.